Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Identifikasi Risiko Usaha Tani Padi di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Di sini kami memiliki 5 anggota kelompok. Yang pertama Rizky Adi Saputra, yang kedua Hector Didi Tarawan, yang ketiga Evarel Ilham Putra, yang keempat Lutfi Abdul Rahman, yang terakhir Gintan Rembi GL. Dilanjut oleh pemateri 1. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini kami akan mendiskusikan jurnal yang berjudul Identifikasi Risiko Usaha Tani Padi di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian ini dilakukan oleh 3 orang peneliti dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syia Kuala. Hal ini memberikan kredibilitas pada penelitian karena dilakukan oleh akademisi di bidang pertanian langsung. Baiklah, yang latar belakang dari yang kami ambil yaitu di sektor pertanian yang memiliki kontribusi yang strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai penopang bagi masyarakat kecil dengan sekitar separuh penduduk Indonesia bekerja di sektor ini. Namun, pertanian di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan, termasuk kepemilikan lahan yang sempit dengan rata-rata hanya 0,2 hektar, kondisi tanah yang rusak, keterbatasan modal, manajemen pertanian yang lemah, dan kurangnya penguasaan teknologi dan inovasi, serta penanganan pasca panen dan pengendalian risiko yang belum optimal. Produktivitas pertanian perlu ditingkatkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan. Di Kecamatan Kuta Baro ini, sebagai salah satu sentra produksi padi di Kabupaten Aceh Besar, memiliki luas tanam sekitar 2,236 hektar, luas panen 3.350 hektar, dan produksi gabah 23.651 ton menurut berdasarkan data BPS 2018. Meskipun demikian, usaha tani padi di Kuta Baro tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat menyebabkan kerugian, terutama jika terjadi gagal panen. Petani di wilayah ini juga masih minim dan dalam penggunaan teknologi, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko-risiko yang mengancam usaha tani padi di Kecamatan Kuta Baro agar dapat dirumuskan strategis mitigasi yang tepat dan efektif. Dan juga tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi serta memberikan informasi dari berbagai jenis risiko yang paling signifikan yang mempengaruhi usaha tani padi di Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Aceh, di Kabupaten Aceh Besar. Informasi ini penting untuk memahami berbagai risiko yang dihadapi petani secara lebih lanjut, dan juga penelitian ini bertujuan untuk menentukan risiko-risiko yang memiliki prioritas utama untuk ditangani. Mengidentifikasi risiko-risiko yang paling kritis dan mendesak. Penelitian ini juga memberikan informasi yang memungkinkan petani dan pihak terkait untuk fokus pada upaya solusi yang paling efektif, sehingga sumber daya dan upaya dapat dialokasikan secara efisien dan dapat meminimalkan potensi kerugian dan meningkatkan keberlanjutan usaha tani pada wilayah tersebut. Terima kasih moderator, saya kembalikan ke moderator. Oke, dilanjut oleh pemateri kedua. Baik. Kepada moderator tolong di slide. Di sini metode penelitian. Di sini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuannya. Pertama, lokasi penelitian dipilih secara sengaja di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan ini didasarkan pada fakta bahwa Kuta Baro merupakan salah satu sentra produksi padi sawah di wilayah tersebut, sehingga relevan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi petani padi. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 30 petani yang memenuhi kriteria tertentu seperti berdomisili dan bertani di Kuta Baro, serta telah menanam padi selama setidaknya 1 tahun terakhir. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 2 sumber, yaitu data primer yang diperoleh melalui sumber survei dan wawancara langsung dengan petani, serta data sekunder yang dikumpulkan dari jurnal-jurnal ilmiah, artikel, buku, Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh, dan instansi terkait lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis, yang berfungsi untuk menganalisis potensi kegagalan atau risiko dalam proses produksi usaha tani padi, serta menentukan prioritas risiko yang paling penting untuk ditangani. Dengan kombinasi metode pengumpulan data dan analisis yang cermat, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai risiko-risiko yang dihadapi petani padi di Kuta Baro. Metode FMEA menjelaskan pendekatan analitis yang digunakan dalam penelitian untuk mengevaluasi dan memprioritaskan risiko yang dihadapi dalam usaha tani padi. FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis adalah metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu proses dan penilaian dampak serta kemungkinan terjadinya kegagalan tersebut. FMEA melibatkan 3 kriteria utama yang dinilai.
Severity dalam kurung S yang mengukur tingkat keparahan dampak jika risiko terjadi. Occurrence O yang menilai seberapa sering risiko tersebut mungkin terjadi. Detection D yang mengevaluasi seberapa mudah risiko dapat dideteksi atau dicegah sebelum menyebabkan masalah. Masing-masing kriteria dinilai pada skala hingga 1 sampai 10, di mana 1 menunjukkan risiko yang sangat rendah dan 10 menunjukkan risiko yang sangat tinggi. Nilai RPN atau Risk Priority Number dihitung dengan mengalihkan ketiga nilai ini, yaitu RPN sama dengan S kali O kali D. Dengan cara ini, penelitian dapat menghasilkan angka RPN untuk setiap risiko, yang memungkinkan peneliti untuk mengurutkan risiko-risiko tersebut berdasarkan prioritas penanganannya. Metode FMEA ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan terukur untuk memahami dan mengelola risiko usaha tani padi, sehingga dapat membantu petani dan mengambil keputusan dan dalam merumuskan strategi mitigasi yang lebih efektif. Geser slide. Hasil penelitian dari karakteristik responden menyajikan gambaran umum mengenai profil petani padi yang menjadi responden dalam penelitian ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan, mayoritas petani adalah perempuan, mencapai 33% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memegang peranan penting dalam usaha tani padi di Kecamatan Kota Baru. Selain itu, sebagian besar petani berada dalam rentang usia 45 sampai 50 tahun, yaitu sebanyak 50%, yang mengindikasikan bahwa usaha tani padi di wilayah ini didominasi oleh petani parubaya. Dari segi pendidikan, mayoritas petani memiliki tingkat pendidikan SMA dengan persentase mencapai 70%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik untuk memahami dan menerapkan teknologi pertanian yang lebih maju. Terakhir, mengenai status kepemilikan lahan, 67% petani memiliki lahan sendiri, sementara sisanya menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani memiliki kontrol penuh atas lahan yang mereka garap, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam investasi dan mengelola risiko usaha tani. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada risiko-risiko usaha tani padi. RPN atau Risk Priority Number adalah angka yang dihasilkan dari metode analisis risiko yang disebut FMEA. FMEA adalah digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu proses dan kemudian mengevaluasi risiko yang terkait dengan kegagalan tersebut. Berikut adalah rincian dari setiap risiko yang tercantum dalam slide. Yang pertama itu ada kekeringan atau musim kemarau. RPN-nya berjumlah 329. Salah satu risiko paling utama berdasarkan analisis menunjukkan bahwa kekeringan atau musim kemarau memiliki dampak yang signifikan terhadap produksi padi wilayah tersebut. Nilai RPN yang tinggi memberitahukan bahwa kegiatan kekeringan sering terjadi dan sulit untuk dikendalikan. Yang kedua itu ada kekurangan air atau irigasi. RPN-nya berjumlah 290,67. Risiko ini erat kaitannya dengan risiko kekeringan, karena ketersediaan air yang tidak cukup untuk irigasi merupakan masalah penting bagi petani padi. Nilai RPN yang tinggi menunjukkan bahwa masalah kekurangan air yang sering terjadi dan memiliki dampak besar pada hasil panen. Yang ketiga itu ada serangan hama dan penyakit. RPN-nya berjumlah 164. Risiko ini menyoroti ancaman hama dan penyakit terhadap tanaman padi. Hama dan penyakit dapat menyebabkan kerugian pada produksi tanaman padi. Yang keempat itu ada perubahan iklim tidak menentu. RPN-nya berjumlah 156,67. Risiko ini mencerminkan ketidakpastian yang terkait dengan perubahan iklim, karena perubahan pola curah hujan, suhu ekstrim, dan kejadian cuaca buruk lainnya dapat mempengaruhi pertumbuhan dari hasil padi. Dan kelima itu adalah harga pupuk mahal. RPN-nya berjumlah 155,5. Risiko ini berkaitan dengan aspek ekonomi usaha tani padi karena harga pupuk yang mahal dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan petani padi. Baiklah, pada moderator. Oke, dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di slide 8 ini membahas kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa risiko utama yang paling mempengaruhi usaha tani padi di Kecamatan Kota Baru adalah kekeringan dan masalah yang berkaitan dengan ketersediaan air irigasi. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen air merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan usaha tani padi di wilayah tersebut. Selain itu, di sini juga menekankan pentingnya memprioritaskan pengelolaan risiko berdasarkan nilai RPN.
Dengan menggunakan nilai RPS sebagai dasar pengambilan keputusan, petani dan pihak-pihak terkait dapat lebih efektif dalam mengalokasikan sumber daya dan upaya untuk mengatasi risiko-risiko yang paling mendesak dan berpotensi menyebabkan kerugian terbesar. Kesimpulan ini memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan rekomendasi yang lebih spesifik dan terarah dalam upaya meningkatkan ketahanan usaha tani padi di Kecamatan Kutobaro terhadap berbagai risiko yang ada. Next slide. Nah, di sini terdapat rekomendasi yang bisa ditawarkan, yang dimana solusi praktis berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan ketahanan usaha tani padi di Kecamatan Kutobaro. Yang pertama tuh, petani disarankan untuk meningkatkan akses ke teknologi irigasi modern agar lebih efisien dalam penggunaan air. Terus yang kedua tuh, pelatihan manajemen risiko bagi petani akan membantu mereka mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan. Terus yang terakhir tuh, subsidi pupuk direkomendasikan untuk meringankan biaya produksi. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha tani padi di wilayah tersebut. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Sekian dari hasil diskusi kelompok 10. Kami ucapkan terima kasih.